Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kesehatan hingga saat ini. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatmawati. Di sini saya akan menyampaikan tausiah yang bertemakan kerukunan antar umat beragama. Kita sebagai umat manusia tahu bahwa kita diciptakan sebagai makhluk yang sosial. Kita selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan seorang diri. Pasti ada campur tangan dari orang lain, meskipun pertolongan itu hanya sedikit. Agar segalanya berjalan dengan lancar dan kita bisa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain, kita harus menjaga kerukunan antar sesama, terutama antar umat beragama. Baik teman-teman yang berbahagia, jangan sampai kita terpecah belah karena hal yang sepele yang telah kita perbuat tanpa kita sadari. Misalnya, dengan saudara sendiri, jangan sampai kita ini memiliki rasa dendam atau sampai bermusuhan. Karena sudah dijelaskan pada suatu hadis yang artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda bahwa dibuka beberapa pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Maka setiap hamba yang tidak syirik kepada Allah akan diampuni, kecuali orang-orang dendam. Maka menunggulah kalian malaikat pada hal ini sehingga keduanya berdamai. Dari hadis tersebut sudah sangat dijelaskan bahwa kita harus saling hidup rukun, damai dan tidak saling bermusuhan. Karena pintu beberapa surga akan dibuka ketika hari Senin dan Kamis, dan akan dimaafkan oleh Allah bagi mereka yang tidak syirik atau tidak saling bermusuhan. Misalnya juga dengan tetangga, jangan sampai tidak saling tutur sapa atau tidak saling kenal. Kita harus menyambung tali silaturahmi agar kerukunan tetap terjalin. Dan juga seperti halnya dengan teman sendiri, janganlah sampai bermusuhan maupun melakukan tawuran antar pelajar. Hal itu janganlah sampai terjadi. Na'udzubillah. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah pada prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah ada di antara kamu yang mencari kesalahan dari orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sungguh kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa menggunjing dan mencari kesalahan dari orang lain itu adalah dosa, dan sama artinya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita harus meminta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulanginya lagi. Untuk itu, marilah kita harus mengintrospeksi diri sendiri atau saling menasehati antara yang satu dengan yang lain dengan ikhlas dan tanpa rasa dendam, sehingga kerukunan antar sesama dapat terjalin. Selain ayat tadi, ada hadis lain yang menjelaskan bahwa kita harus saling menyayangi antar umat beragama, seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Di hadis tersebut, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu teman-teman yang berbahagia, marilah kita saling menasehati dan menciptakan kerukunan di antara umat beragama di tempat kita berada. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.